Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Koneksi antar materi modul 1.4 Swip Sugiarto, CGP Angkatan 8, SD Negeri 1 Sendang Harjo. Koneksi antar materi modul 1.4 Budaya Positif. Kesimpulan menciptakan budaya positif di sekolah. Guru yang kompeten harus dapat menciptakan budaya positif di sekolahnya, yaitu dengan menerapkan konsep-konsep inti dari disiplin positif, motivasi perilaku manusia, baik hukuman dan penghargaan, posisi kontrol restitusi, keyakinan sekolah atau kelas, segitiga restitusi dalam menyelesaikan permasalahan. Disiplin positif adalah cara menerapkan kedisiplinan pada anak, didorong dalam diri anak agar sadar akan arti nilai kebajikan yang diyakininya tanpa hukuman dan hadiah. Disiplin positif lebih mengarah pada kedisiplinan diri, dapat mengontrol segala tindakan tingkah laku murid itu sendiri. Disiplin diri dapat memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan atas paksaan, ujian, maupun hukuman. Motivasi perilaku manusia itu ada tiga. Satu, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Dua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Tiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang dipercaya. Motivasi perilaku manusia itu terdiri atas dua unsur, yaitu motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik, satu, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Dua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Sedangkan motivasi intrinsik itu adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai dirinya sendiri dengan nilai yang dipercayainya. Sedangkan posisi kontrol seorang guru adalah yang ideal adalah manajer. Guru dapat memberi kesempatan kepada murid untuk bertanggung jawab tindakan tingkah lakunya, sehingga guru cuma membimbing murid agar mampu menemukan solusi atas masalah yang diperbuatnya sendiri. Pada murid, posisi manajer dapat membuat murid mengenali dirinya sendiri sehingga tercipta identitas positif pada diri murid. Keyakinan sekolah atau kelas. Guru dan warga sekolah mempunyai peran yang sangat signifikan mengingat keyakinan sekolah atau kelas memerlukan kesepakatan semua warga sekolah dan komitmen bersama untuk menjalinnya. Keyakinan sekolah atau kelas berisi tentang pernyataan universal yang diyakini akan kebenarannya dan dijalankan dengan penuh ikhlas dan tanggung jawab di lingkungan sekolah. Segitiga dalam restitusi dalam penyelesaian masalah. Guru yang berperan sebagai manajer dalam penyelesaian masalah menerapkan segitiga restitusi di antaranya tahapannya sebagai berikut. 1. Menstabilkan identitas. 2. Validasi tindakan yang salah. 3. Menanyakan keyakinan. Tujuannya adalah untuk menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Budaya positif adalah polisi pendidikan Nuki Hadad Dewantara dalam menjalankan budaya positif di sekolah, maka dapat mempermudah mencapai tujuan pendidikan yaitu berpihak pada murid dan menumbuhkan kebangkitan potensi anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Sedangkan hubungan budaya positif dengan nilai-nilai dan peran guru penggerak. Untuk menjalankan budaya positif di sekolah diperlukan nilai dan pengaruh guru penggerak di antaranya sebagai berikut. 1. Berpihak pada murid. 2. Mandiri. 3. Reflektif. 4. Kolaboratif. 5. Inovatif. Untuk mewujudkan budaya positif, perlu adanya kolaborasi seluruh warga sekolah dalam menjalankannya, mengingat diperlukan kesepakatan dan keyakinan. Sedangkan hubungan budaya positif dengan visi guru penggerak. Salah satu dari visi guru penggerak adalah mewujudkan peserta didik yang berakhlak, berprestasi, dan berkebudayaan sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Untuk mewujudkan semua itu diperlukan penerapan budaya positif di sekolah yang dijalankan secara terus-menerus dengan kesadaran diri tanpa ada paksaan, hukuman, bahkan hadiah dari manapun. Refleksi diri yaitu sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini. Adakah hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Saya sudah memahami konsep-konsep inti dari disiplin positif, motivasi perilaku manusia, baik hukuman maupun penghargaan.
Posisi kontrol restitusi, keyakinan sekolah atau kelas, segitiga restitusi dalam menyelesaikan permasalahan. Seluruh konsep inti tersebut harus mampu dijalankan dan diterapkan, serta membagi dalam rekan guru lainnya. Berikutnya, hal yang menarik bagi saya di luar dugaan adalah selama ini menganggap hukuman dapat membuat murid menjadi lebih disiplin. Ternyata, hukuman dapat memberikan dampak intrinsik dari dalam diri murid yang akan diingat sepanjang masa dan akan menimbulkan dendam. Berikutnya, perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah setelah Anda mempelajari modul ini? Perubahan yang terjadi adalah saya menyadari posisi kontrol yang saya terapkan selama ini masih perlu perubahan, mengingat saya sering menggunakan posisi kontrol penghukum untuk menunjukkan disiplin positif di sekolah, malah tidak menggunakan manajer. Halangan seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan apa konsep-konsep inti dalam modul positif, baik di lingkup kelas maupun sekolah? Saya menangani murid yang sedang bertengkar karena membuang sampah sembarangan. Saya menggunakan langkah-langkah segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah, di antaranya menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Bagaimana perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Perasaan saya pada waktu melakukan kegiatan itu merasa tertantang dan termotivasi untuk selalu menjalankan nilai-nilai budaya positif di sekolah. Menurut Anda, terkait pengalaman dan menerapkan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang baik? Apakah yang perlu diperbaiki? Hal yang sudah baik menurut saya adalah sudah adanya kesadaran diri dalam menjalankan budaya positif walau masih sebagian dari siswa kurang serius dalam menjalankannya. Hal yang perlu diperbaiki adalah mengupayakan menumbuhkan kesadaran agar siswa serius menjalankan dan menumbuhkan tanggung jawab guru dalam menjalankan tugas. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid, berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimanakah perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid, saya menggunakan posisi kontrol saya sebagai penghukum dalam menerapkan kedisiplinan. Perasaan saya pada waktu itu merasa bersedih, merasa bersalah dikala murid melanggar aturan sekolah. Setelah mempelajari modul ini, saya mulai menerapkan posisi manajer dalam menyelesaikan masalah. Perasaan saya merasa lebih tenang dan tidak terhantui perasaan bersalah pada murid. Saya mulai sadar akan manfaat dari komunikasi dari hati ke hati langsung dengan murid, guna menumbuhkan kesadaran dan tanggung jawab. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi? Pernah, tapi tidak keseluruhan. Di antaranya cuma menambalkan keyakinan, mengingat semua manusia pasti melakukan kesalahan dan mau untuk memperbaikinya. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan sekolah atau kelas? Hal lain yang dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif adalah melakukan kolaborasi warga sekolah dengan wali murid agar budaya positif dapat diterapkan dimanapun berada, tidak sebatas di sekolah saja, melainkan di lingkungan di mana murid itu berada. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.